bahwa kewajiban hamba dan maksud Allah Ta'ala menjadikan kita ini tidak lain adalah agar supaya umatnya Rasulullah, hambanya Allah, untuk bisa taat, tunduk, patuh kepada perintahnya Allah. Inilah yang sering kita bilang pada perkataan yang dinamakan takwa. Tetapi takwa ini Pak Bu, untuk menujunya harus ada jalan. Kita memang selama ini sudah taat, sudah patuh, tunduk kepada apa yang diperintah Allah, juga bersesuaian sunnah Rasulullah. Namun adakah jalan ini sudah benar, sudah lurus, sehingga bisa menyampaikan kita kepada Allah? Kan kita kepingin kalau amal ini diterima sampai kepada Allah. Kira-kira kabar diterima ini sudah ada belum? Ada kabarnya Allah? Nah, tetapi lewat Quran katakan wattaqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah. Kalau diterjemah ayat ini Pak Bu, wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah, cari jalan untuk kita bisa sampai kepada Allah. Bukan sekadar kita taat, kita patuh, kita ibadah. Ini jalannya mana? Biar tuh keluar rumah, ini tujuannya kemana? Setelah tahu tujuannya kemana, nah Pak Bu, kalau dia hendak naik taksi, harus juga benar taksinya. Seperti itulah orang yang ingin berjalan, terlebih untuk sampai kepada Allah. Harus jalannya 3: syariat, tarekat, dan hakikat. Kalau yang 3 ini sudah terhimpun, hasilnya ma'rifat. Jadi yang namanya ma'rifat, kenal kepada Allah, itu tidak ada ilmunya. Itu hasil sama dengan apabila yang 3 hal ini mampu bersyariat, bertarekat, berhakikat, maka hasil orang itu ma'rifat, kenal kepada Allah, sampai kepada Allah, dan akan bertemu Allah. Sekarang apa itu syariat? Kita sering di masyarakat ini menjadi perkataan yang tidak umum lagi. Kita harus bersyariat. Sekarang apa itu syariat? Kalau mengambil bahasa syariat itu jalan raya, itu namanya jalan ganal, itu namanya syariat. Kalau jalanan sempit, nama masuk wadah Habib nih, namanya torek. Itu kalau bahasa lugat. Dalam bahasa ilmu, orang yang ingin menuju kepada Allah, yang dinamakan syariat itu adalah nyatanya yang berlaku, yang berbagai-bagai pada anggota tubuh. Apa yang berlaku pada jasad itu namanya syariat. Tolong dengar Pak, mudah-mudahan ini bisa terbuka. Apa yang berlaku pada anggota badan kita yang berbagai-bagai sekarang ini, itu dinamakan syariat dalam bentuk rupa apapun. Jadi jangan sembahyang aja syariat dalam bentuk apapun, berusaha, pokoknya bila anggota ini bergerak, gerak dia itu sudah syariat. Nah, kalau yang dinamakan syariat itu gerak dan berbagai-bagainya anggota tubuh, berarti yang dikehendaki syariat itu batang tubuh kita. Kalau syariat itu batang tubuh kita, berarti kita ini tidak bisa meninggalkan syariat.
Kalau meninggalkan syariat sama orang kada bawah. Paham? Sekali lagi, syariat itu hakikatnya batang tubuh. Karena yang terlihat ini adalah gerak diam, gawian tubuh nanti lihat. Nah itu arti syariat. Ini biar mengaji syariat, biar mencari syariat, biar beribadah syariat. Kenapa? Terlihat dari jasa yang berbagai namun begitu Pak Bu, tentu ada yang menggerak tubuh, tentu ada yang memberlakukan badan, tentu ada orang yang saat itu baik-baik pelaku. Kenapa? Karena yang walau bagaimanapun jasad, tubuh, badan, bahasa Inggrisnya awak, ini selamanya mati. Dari awalnya sudah mati. Di mana membuktikan mati? La haula wala quwwata. Jadi yang dia kata la haula wala quwwata itu jasad. Jasad. Illa billahnya ini yang kita cari penggerak jasad. Penggerak jasad. Nah, siapa yang memberlakukan jasad ini? Jadi kalau dia hendak beramal menyebut la haula wala quwwata illa billah, ini harus ngerti. Kita ambil contoh bagaimana wayang sebelum datang dalam bergerak. Nah, kalau coba digadang dalam bergerak, nya sudah dalamnya datang. Oh, wayang macam-macam awan gawian dalam oke. Kalau dia melihat di depan layar, dia nih melihat di depan layar seolah yang berlaku yang hebat dengan perannya itu hanya rapi banget jawanya. Itu kalau melihat di depan layar. Sama kalau kita melihat dengan dua mata, dua biji mata, kita nampak ianya nombor amal nih. Boleh lah. 2-3 lapis juga. Tak tahu orang mana dingin. Kalau dilihat dua mata, sama kita melihat wayang di depan layar. Soal kita yang berbuat, kita yang beramal, kita yang beribadah, kita yang berbagai-bagai. Coba lihat di belakang layar. Sekalinya suaman menjadi dalam. Nah, artinya apa? Lihat ke dalam. Lihat ke dalam. Jasad ini dari awalnya amat tengiti mampus mati aja. Ini belum mati sudah mati. Nah, Pak Bu, jadi kan kita lihat di dalam diri batinnya dia. Kalau bukan jasad yang bergerak secara zahir, ternyata yang berbuat ini yang batin. Berarti sebenar-benar diri itu diri yang batin. Hati-hatilah. Punya tahu di diri biar hancur ya. Nah hancur ini kada diri dia, amal pun hancur. Nah, kita mengatakan syariat karena dilihat lahir. Kita menyebutnya syariat karena melihatnya zahir.
Kita memandangnya syariat karena dilihat dua mata. Lalu dipandangkan syariat. Maka itu baru orang cuma memandang bahwa syariat itu yang berlaku, yang digawi, dikerjakan oleh fulan bin fulan. Artinya kita kenapa? Karena terlihat dari biasa. Ambil dulu kesimpulan, berarti syariat itu adalah batang tubuh. Namun bukankah tadi ada penggerak? Ada penggerak. Siapa penggeraknya? Ruh. Oleh karena itu, la syari'ata bihakin ila syari'atullah. Tidak ada yang bersyariat melainkan sebenarnya Allah Ta'ala yang bersyariat. Lain gawian wanya, gawian dalam. La haula wala quwata. Itu jasad terlihat dari zahir, jasad itu tubuh saya. Tetapi sebenarnya ada penggeraknya. Bihakin ilah. Iya roh. Ulun kada katakan roh itu Allah. Supaya jelasnya begini. Roh itu roh Allah. Roh itu rohnya Allah. Sekali lagi jangan salah paham. Ulun tidak katakan roh itu Allah, tetapi roh itu roh Allah, rohnya Allah. Kenapa? Karena roh itu terbit dari nur Tuhan. Nur Tuhan itulah yang menyebut dirinya Ana Abul Arwah. Aku Bapa sekalian ruh. Kita menyambatnya nyawa. Ada nyawa, mati udah. Nah, kita menyebutnya nyawa. Sedangkan ruh ini wujud nur. Nur itu diri rahasia Tuhan. Nur itu diri rahasia Tuhan. Dan nur itulah sebenarnya zat yang bernama Allah. Kalau nur itu zat yang bernama Allah, sedangkan nur ini jadi ruh, maka disebut roh Allah, rohnya Allah. Siapa nak begawi? Ada kita itu. Sebutan adat saja kita nih. Tapi jangan sampai tak akui. Bila tak akui, jadi apa? M.A.M.A. L.E.N. perampok. Berapa tahun jadi balik? Kena nisfu sabar sembahyang tobat. Amun berumuran jadi maling sembahyang tobat bapak. Paham kan? Ini mau hulu, mau hulu. Mbak ditangkap polisi, kesannya lah mbak ditangkap polisi, berjanji loh polisi kada mengulangi lagi. Sekalinya bakal keluar pos polisi jadi maling pula. Jadi membujur kita ini bertobat baik gue. Tidak saja mengakui kesalahan, tapi mengembalikan haknya Allah. Bagaimana mengembalikan haknya Allah? Jangan mengakui, jangan tak akui untuk Tuhan itu jangan diakui. Itu nang bujur tobat. Apa gerak arti tobat? Asal kata tobat itu tabat. Yaitu taubatan. Ujar bubuhan bodak buat budak nang soling toh, tahu kan? Nah, amitabah. Padahal bahasa Arab taba ya tubuh taubatan, arti taba tubuh taubatan itu kembali. Bulikakan dulu lawan pun muslimin. Ini nah, bukan dulu. Mengembalikannya itu dengan kesadaran kita aja bahwa
kita tidak memiliki hak apa-apa. Semuanya haknya Allah. Kalau semua haknya Allah, maka benar apa yang dia kata, alhamdulillah. Jangan segala puji bagi Allah. Itu arti alhamdulillah itu semuanya hak Allah, milik Allah, kepunyaan Allah. Bila mengakui, jadi perampok, maling, bohong sama ini. Nah, jadi sampai tobat sia-sia espo, tobat nangis-nangis, jadi maling juga, menggerong nangis malam espo, bangkur mata semalaman aja Pak. Jadi bujur-bujur malam espo kayaknya ini bulan apa dah, Jumadil akhir Pak. Nah berapa bulan jadi ke Jumadil akhir raja Sabar. Sembahyang tobatnya tetap digawe, istighfarnya tetap dibaca, tasbih Nabi Yunusnya ayo silakan. Nah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita telah menjolim diri, mana bukti zolim tak akui. Nah, terus sadar kita nih, tua-tua jadi maling apabila tobat. Ini kan menjabat titian, cuma memandir aja. Nah, pampraho, ya, nah, jadi nanti katakan sara itu batang tubuh. Kalau tidak melalui batang tubuh, ada ketahuan jauhian. Coba. Nah, ulun mengangkat sapu tangan ini. Amun sapu tangan ini bau sorangan, kadang kalau pada syariat lalu tangan. Di ulun berdiri juga supaya jelas ini. Kalau ulun beli beginian namanya namanya patut. Ulun banyak bilang bulan bulan. Kalau bina ada yang bina patut ya Allah. Itu gurunya pulang. Jadi begini Pak Bu, kenapa tubuh badan jasad ini dikatakan tubuh syariat? Karena yang terlihat Pak Ibu tubuh yang bergerak, berdiam, bekerja, berbagai-bagai, beraktivitas. Paham kan? Sampai sini dulu. Nah sekarang kalau tidak dilihat dari batang tubuh, ada syariat namanya. Bukan syariat. Umpamanya bagi berjalan sholat itu ada syariat namanya. Ini syariat itu nampak, segala yang nampak, yang jelas, yang terang, itu syariat. Nah karena dilihat batang tubuh, nah nampak berbuat lalu sambatannya syariat. Nampak semua syariat. Yang nampak, terlihat, zohir, lahir dari batang tubuh. Sampai sini paham? Namun jangan bertahan di situ. Bila bertahan di situ, kena seolah-olah seorang nampaknya. Kenapa? Tubuh pun tidak punya daya upaya. Ini hanya menampakkan aja. Tubuh ini sebagai kendaraannya aja. Sarana untuk menampakkan kelakuan, seperti dalam hendak menampakkan kelakuannya lewat wayang. Nang kuasa ada wayang, jelas kan? Anggap aja wayang itu syariat. Jadi kalau wayang syariat berarti tamsilnya ya diri sholat batang tubuh ini wayang. Wayang apa? Paham sudah sampai sini? Paham? Nah, sudah paham sampai situ ya. Nah, jangan bertahan di syariat lah. Oleh karena itu maaf. Kebanyakan kita bertahan di syariat
cuman semata mengaji fikih. Ini bahaya. Biar alim fikih, biar titel ulama fikih, biar titel tuan guru harap fikih, itu bisa jadi maling. Tapi makanya mengaji ini disempurnakan tadi apa? Syariat, tarekat, hakikat. Karena perbedaan di syariat tidak. Jadi ulun menghimbau kepada jamaah mengaji jangan semata-mata fikih. Lalu dia yang merasa beramal, merasa seorang beribadah, merasa seorang yang taat, walau alim juga bahaya. Ini membahayakan. Amal membahayakan kan biasa aja, membahayakan. Jangan bertahan di fikih, ngomong kitab fikih. Banyak kitab fikih. Mabadi'u fiqhiyah, Fathul Qorib Mujib, Bajuri, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, belum Haji Wahab, I'anatul Talibin, karangan Datuk Alam Bayan, Sabila Muhtadid. Banyak kitab fikih. Ya waktu itu sudah hatam, jangan ngaji. Jangan bertahan di situ walau sudah benar. Nah, tetap syariatnya jalan, tapi jangan bertahan. Bila bertahan di fikih aja, nah ya tetap. Satu, bila orang bertahan di fikih aja, satu, riya, mesti riya. Apa itu arti riya? Riya itu memperlihatkan amal kepada orang lain, ingin dipuji. Bahasa Perancisnya, sampai bahasa Perancis mana minta tangguh. Riya. Di balik itu kita cuma mengetahui kalau riya hendak minta nilai, tidak itu aja. Itu sudah riya. Riya yang lain. Ini halus lagi. Ta'itihi diri seorang beramal. Ta'itihi taliyati diri seorang nang beramal. Itu riya. Walau kadang nang melihat, walau dalam kamar tuh mati lampu, ta'itihi seorang nang beribadah, merasa seorang nang taat, itu juga riya. Halus kan? Halus toh? Halus kan? Halus dalam tapik. Oh, dalam tapik ada halus, halus juga sunat 2 kali. Mau betul. Ada bersih lagi dari riya. Karena masih akuannya ada. Dulu banyak sudah sorangan dalam kamar, berkunci pulang. Nah, siapa yang melihat? Beda. Tapi seorang yang melihat diri seorang yang beramal. Inilah Pak Ibu yang namanya nafsu. Nah, kita bicara lagi. Nanti padahkan nafsu itu apa? Bila kencang makan nafsu kodok, itu posisi din. Orang kencang makan dia padahkan nafsu, itu posisi din. Bila ada nangke itu sidin makan raba. Raba. Bila makan nangke jubung. Iya, pengantenan wah ini kadang nangke bahari loh jadi. Wah ini pas mana kenapa? Nah ambil seorang iwak tuh kadang-kadang ikannya lebih dari 1, ada yang 4 ya. Tuh ada gado-gado, ada rawan, ada daging, ada hintalo, ada lagi sok raw sidin berat. Jadi apa makanannya? Sidin gak paham. Maksud tuan rumah ini pilih yang mana biar anda. Ini aneh. Anehnya kenapa? Pertama sidin mengambil